warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Indramayu mau bertanya. Saya istri kedua dan saya dinikahi melalui siri. Dan setelah istri pertamanya mengetahui, suami saya dituntut untuk menceraikan saya. Akhirnya suami menghubungi saya dan beliau meminta biar saya mau dipertemukan dengan istri pertamanya dan dicerai di hadapan istrinya. Tetapi itu semata-mata hanya rekayasa supaya istri pertamanya percaya bahwa kita sudah pisah. Akhirnya suami pun minta menuruti istri pertamanya dan menceraikan saya dipaksa sama istri pertama supaya menjatuhkan talak 3 sekaligus. Setelah itu suami saya minta rujuk kembali. Apa hukumnya Buya? Jika dia terpaksa karena istrinya mengucapkan talak 3 sekaligus, apakah sah jatuh talak? Kemudian kejadian ini sudah 2 kali Buya. Saya dibegitukan dicerai di hadapan istrinya, meski hanya pura-pura, biar istrinya percaya bahwa kita sudah pisah. Apakah saya hanya sebagai permainan suami saja Buya? Apakah saya harus meninggalkan suami seperti itu? Mohon jawabannya Buya, terima kasih. Baik. Jawaban untuk 3 orang. Suami pertama, kemudian istri kedua, kemudian istri pertama. Untuk suami, hati-hati dengan istilah kalimat perceraian. Memang perceraian tidak akan terjadi kalau dipaksa, tapi paksaannya model apa? Paksaannya memaksa orang yang bisa mewujudkan paksaannya, misalnya mau dibunuh. Kalau tidak kau cerai istrimu, kau akan kubunuh. Kalau dan ini. Ya kalau hanya sekedar istri yang menuntut begitu, belum terpaksa, maka kalau ada suami mencerai seperti itu, jatuh cerainya. Maka hati-hati kepada semua kaum pria, jangan main kalimat cerai. Ini yang pertama. Dan juga nasihat bagi orang yang seperti ini, ya selagi mau melangkah untuk menikah lagi, tentunya jangan sampai berbuat zalim dengan wanita yang dinikahinya. Tentunya sesuai dengan komitmennya, seperti apa sih kesepakatannya. Tidak boleh sewenang-wenang juga, artinya tidak boleh melakukan kezaliman, karena sudah mengambil dengan atas nama Allah. Baik. Kemudian istri yang kedua, kesiapan Anda. Sebenarnya Anda waktu itu kan boleh memilih antara Anda mau dan tidak mau, karena Anda tahu dia sudah bersuami, beristri. Nah, kalau tiba-tiba Anda melangkah ke sana, tentunya harus ada hal yang sudah ada di dalam pikiran dan hati Anda tentang harapan-harapannya. Nah, disinilah maka kalau sudah seorang menjadi istri kedua siap melangkah ke sana, tentunya harus siap resiko-resikonya. Resiko diantaranya adalah, ya jika ada badai semacam itu, dia harus dalam posisi yang lebih tenang. Karena apapun bentuknya, dia adalah dianggap seperti yang membuat badai, karena padahal bisa jadi suaminya atau memang sebetulnya sama-sama membutuhkannya, dan bisa jadi semuanya tidak salah. Akan tapi apa bentuknya, sebagai istri yang kedua, Anda harus siap dengan bermacam kemungkinan-kemungkinan. Maka harus siap dengan ketabahan. Niat bukan untuk merusak keluarga yang pertama. Niat, bahkan niatkan barangkali bisa menyempurnakan. Niat yang baik, jangan sampai niat yang jelek. Kalau niat jelek, Masya Allah, karena mungkin laki-laki itu adalah laki-laki sukses. Kan ada banyak kisah perempuan mengejar seorang laki-laki, ternyata karena laki-laki dianggap sukses, dia seorang kaya dan sebagainya. Ternyata yang diinginkan kekayaannya, maka baru nikah seminggu sudah memprovokasi suami untuk tidak ke istrinya dan sebagainya. Memang perempuan jahat ini masuk ke rumah, maka suaminya salah juga mengambil perempuan seperti ini. Nah, ini salah mengambil perempuan yang jahat dimasukkan ke rumahnya, sehingga menjadi sebab permasalahan di dalam rumahnya atau dinikahi. Baik, jika istri kedua ini adalah sudah tahu bahasanya suaminya sudah punya istri, maka dia harus kemungkinan-kemungkinan dan kesiapan. Bahkan alangkah banyaknya suami berani menikah dengan istri kedua karena ada harapan-harapan yang diberikan oleh istri yang kedua. Bahkan mungkin laki-laki itu tidak berani kecuali memang ada harapan. Misalnya apa? Karena mungkin sungguh atau berbohong, ini babnya beda. Babnya ini bukan urusan itu. Bisa saja seorang wanita itu mengatakan, Bang, saya hanya perlu ketenangan saja, atau
laki-laki, yang penting aku itu terjaga, sudahlah. Dan mungkin dia benar-benar seperti itu, yang penting aku terjaga supaya orang tidak mengganggu saya punya suami yang halal untuk ngobrol sebagainya. Bahkan ada yang berani berkata bahwasanya biarpun saya hanya didatangi sebulan sekali dan sebagainya, saya mau. Nah, ini gara-gara omongan begini seorang laki-laki menjadi berani. Semula dia nggak berani, karena apa? Dia harus urusan ini. Akan tapi di saat seperti itu, sementara sang laki-laki punya keinginan juga, sebenarnya ini sudah gayung bersambut dengan cara semacam ini. Kalau tidak ada wanita yang seperti ini, mungkin dia juga tidak berani melangkah ke sana. Artinya seorang wanita istri kedua ini memang harus dengan segala konsekuensinya, segala akibatnya, harus bisa nerima. Niatnya baik karena Allah, bukan niat dunia. Lihat, nanti Allah akan berikan segala kebaikan. Maka kembali yang bertanya, sudah tata hati Anda kalau menjadi istri kedua niatnya baik karena Allah, bukan niat merusak rumah tangganya orang, bukan karena tamak dengan dunianya. Bahkan mungkin karena Anda melihat dia orang baik, Anda ingin mendapatkan kebaikannya untuk bisa menjadi Anda wanita baik. Itu adalah sah-sah saja wanita semacam itu. Biarpun sebetulnya Anda bisa saja mau mengambil keputusan tidak karena milih yang sendirian, sah. Tapi setelah Anda memilih di sini, harus Anda punya persiapan. Bisa jadi suatu ketika istri pertama akan marah. Di saat istri pertama marah, Anda harus memposisikan sebagai orang yang merasa bersalah. Jangan lalu berkata, kan kita punya hak sama. Itu kesombongan, menjadi tambah marah sana. Dengan kelembutan, dengan baik, dan seterusnya. Baik, ini nasihat untuk istri kedua. Jangan membuat ulah, akhirnya harus menambahkan, meningkatkan sikap kesabaran. Nanti Allah akan berikan, asalkan karena Allah semuanya. Apalagi tujuannya, saya ingin cari halal, saya ingin, apalagi mungkin dia macam-macam harapan-harapan kemuliaan, sah saja wanita semacam ini. Biarpun, karena kalau sudah mengelangkah ke situ, maka harus Anda siap dengan seperti kejadian selama ini terjadi pada Anda yang menanya. Istri marah dan sebagainya. Maka Anda di saat semacam itu, bagaimana meyakinkan kepada sang suami bahasanya Anda aman-aman saja. Seandainya untuk sementara suami tidak bertemu dengan Anda atau apa, Anda bantu suami Anda yang sudah terlanjur menikah dengan Anda agar suami Anda tenang. Jangan malah semacam buat permusuhan dengan istri pertama. Ini adalah problem. Nah, kemudian setelah itu istri yang pertama, di saat sudah ada kejadian ini, kejadian kan sudah terjadi, maka pun semuanya sudah terjadi, maka tidak ada perlunya Anda membuat sebuah permusuhan juga. Kalaupun Anda tidak bisa bertemu dengan istri yang kedua, tidak bertemu, nggak ada masalah. Tapi Nabi melarang bahwasanya seorang istri menyuruh suaminya mencerai istrinya, tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Seorang istri menyuruh, apakah istri pertama atau istri kedua, menyuruh suaminya mencerai madunya adalah haram dan dianggap dosa besar. Semuanya sudah terjadi, tinggal sama-sama menata hati. Berdoa yang baik. Bahkan mungkin doanya lintasan-lintasan jelek. Doa ya semoga madu saya mati. Doa mati ini kenapa doa jelek? Kalau sama-sama dikabul, doa yang baik saja. Jadikan hati saya tenang dan bisa bahagia ya Allah dengan keadaan apapun. Selesai. Doa dikabul kok. Tinggal doa, ya Allah berikan pada saya kebahagiaan dengan cara yang Engkau lebih tahu ya Allah. Apakah harus berpisah? Apa ini? Minta seperti itu. Jangan doa yang jelek. Baik, ini adalah kalau kondisi ini pasti tetap problem ada. Ya jangan terlalu kadang-kadang ya memanas-manasi. Pasang DP, istri kedua pasang DP yang macam-macam, bahkan nggak dikasih suami bilang, aduh bang terima kasih atas hadiahnya. Padahal nggak kasih hadiah, manas-manasi so, ngajak perang ini. Ini banyak ini. Akan tapi karena ini adalah urusan dengan manusia yang bisa saja dengan ini semua menjadi bermusuhan dengan Allah, dimurkai Allah, maka hendaknya waspada. Semuanya, di istri kedua waspada, istri pertama waspada, suami waspada. Kemudian lebih dari itu kami ingatkan kepada para suami, itulah problematika di dalam nikah 2 dan 3. Maka dari itu tidak akan melangkah ke sana kecuali memang harus ada keyakinan atau kesiapan. Dan jangan main-main, maksudnya jangan main-main pernikahan hanya sekedar untuk, karena ada pernikahan hanya sekedar keren-kerenan saja, naudzubillah, sehingga poligami jadi mainan. Kalau ketemu temennya,
Ya, Ustadz mobilnya 2, istrinya 1. Kan ngapain kok pernikahan poligami jadi guyonan? Ustadz ini isinya poligami jangan bikin guyonan. Poligami itu dihadirkan untuk solusi dan sebuah kemuliaan, seperti nikah 1 kemuliaan, nikah 2 kemuliaan, nikah 3 kemuliaan, karena ini ajaran Nabi. Jangan dijadikan bahan guyonan. Setiap Anda mampu poligami, tapi teman Anda belum tentu mampu loh ya. Jangan dikompori. Masa mulai kemarin ente nikahnya kan duluan ente dari saya sudah 3, ente 1. Apa ini poligami kok dibikin main-main? Akhirnya orang nikah poligami dengan tanpa prosedur, tanpa ada dasar keimanan, hanya untuk sekedar bangga-banggaan. Muncul kezaliman banyak di sana. Semoga Allah menjaga semuanya. Suami-suami dijaga oleh Allah, para wanita dijaga oleh Allah. Yang suaminya istrinya 1 semoga bahagia. Yang sudah terlanjur punya istri 2, semoga Allah memberikan kebahagiaan dan menjaga, tidak menjadi sebab permusuhan. Semoga indah semuanya. Dan tolong ya, jangan rendahkan tentang syariat-syariat semacam ini. Wanita jangan mengingkari poligami, dan laki-laki jangan main-main tentang poligami. Wallahu a'lam bishawab.